Siap gerak. Hormat gerak. Tegak dan berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Semangat belajar hari ini? Semangat. Karena masih pagi, oke? Kita absen dulu ya, kita tanyakan kabar-kabar teman-teman kamu. Mana tahu ada yang belum hadir bersama kita, oke? Ibu absen dulu ya. Ika Juliana, hadir Bu. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita sepakati dulu. Yang pertama apa? Kita nggak boleh Ribut. Kita nggak boleh ribut. Pertama, yang kedua, oke, sepakat? Sepakat. Yang ketiga, Tidak tidak makan. boleh makan. Berarti boleh minum, Bu? Nggak boleh minum? Boleh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita semangatkan dulu jiwa-jiwa kita yang mungkin tertidur sebelumnya. Jadi kita nyanyi dulu lah kita ya. Iya. Lagu apa? Lagu Soleran nggak boleh? Boleh. Soleran ya. Nyanyi ya, 1, 2, 3. Soleram, soleram. Soleram, anak yang manis. Luar biasa ya, 1 juta siswa di sini ternyata ya. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan pertama ibu mau kasih kamu tunjuk video. Pernah lihat bapak ini di TV? Aku tadi mau TV? di YouTube. YouTube juga kan? Siapa itu, Bu? Ada juga yang menggunakan caranya pindah pindah putih karena kuahnya mirip dengan ikan semua kalau di Pantau, siapa yang tadi pantau? ini Oke, dari video tersebut apa makanan-makanan yang sudah kamu suka? Ada makanan aja. Apa? Apa ini? Pindah. Pantau. Pantau. Sampade. Banyak ya, ternyata makanan video ini sangat-sangat banyak. Tapi, Bakso. ini ada pertanyaan yang harus kamu jawab. Nah, menurut kamu, apakah sebagai generasi muda kita harus menjaga kelestarian makanan-makanan tersebut? Iya, Bu. Perlu? Perlu. Oke, tangan siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Kenapa? Kenapa kita harus menjaga kelestarian makanan tersebut? Biar nggak punah. Nah, ya, ini duluan. Karena makanan yang berasal dari daerah tersebut itu bisa menjadi ikonik
tingkat dari banyak konsumsi makanan khas Riau yang dibutuhkan, gitu ya. Apakah ada manfaat lain dari diagram pencar ini? Ada, oke? Misalnya, misalnya dari buku ekonomi. Nah, dengan diagram pencar kita dapat menganalisis apakah ada hubungan banyak kafe di Pekanbaru dengan menurunnya omset penjualan oleh Riau. Oke, yang terakhir manfaatnya. Nah, dalam sektor pariwisatanya ada gambar apa? Jalur. Daerah mana? Pancing. Nah, bagaimana cara kita menaikkan dari sektor pariwisata Tanjung Jalur tersebut? Kita harus menganalisis datanya terlebih dahulu. Kita lihat bagaimana seberapa banyak, apakah dengan banyaknya festival yang mempromosikan Tanjung Jalur tersebut dapat mempengaruhi jumlah peserta dari tradisi tersebut. Nah, bagaimana cara tahunya? Tentu kita harus sajikan data dalam bentuk diagram pencar. Jadi banyak ya manfaat dari diagram pencar ini, sangat-sangat banyak dan tentunya akan kamu gunakan ketika kamu dewasa, ya. Oke, goals kamu pada hari ini. Goals pertama apa? Menentukan nilai yang mempengaruhi atau variabel bebas dan yang dipengaruhi atau variabel terikat. Maksudnya apa variabel dependen atau variabel independen ini, Bu? Nanti kita pelajari, oke? Nanti kita baca di lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Gitu ya. Yang kedua, kamu dapat menggambarkan atau menyajikan data dalam bentuk diagram pencar. Oke, kita menggambar. Udah punya kan alat tulisnya semua? Pena, penggaris, kemudian HP yang ada kuotanya. Ya, ya. Yang terakhir yaitu menyimpulkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau variabel independen dan variabel dependen dari masalah. Oke, sebelum mempelajari pelajaran diagram pencar pada hari ini, coba kamu jawab pertanyaan itu. Berikut ini adalah grafik dari relasi. Nah, menurut kamu jenis tradisi berdasarkan grafik relasi jenis tradisi daerah berikut, coba sebutkan tradisi yang berasal dari daerah masing-masing. Kalau misalnya Tingkeban dari mana? Dari Jawa. Kalau Tabuik, Minang. Kalau Beringai, Melayu. Kalau Tepung Tawar, juga Melayu. Oke. Udah paham ya kira-kira membaca grafik tersebut? Paham? Oke, selanjutnya karena kita akan menggambar diagram pencar. Sebelum kamu menggambar diagram pencar, kamu harus tahu bagaimana caranya menggambar diagram kartesius terlebih dahulu. Pernah nggak asing dengan kalimat diagram kartesius? Tidak ya? Oke, pernah menggambar diagram kartesius? Pernah. Nah, dari ketiga langkah berikut mana yang pertama harus dilakukan? Nomor 2 yang B. B. Nih, yang pertama buat sumbu mendatar, sumbu X dan sumbu Y. Buat dulu sumbunya ya, bukan buat titiknya. Kemudian Nomor C. C, membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Yang terakhir baru menggambarkan pasangan titik-titik pada bidang kartesius. Pintar sekali, tepuk tangan untuk saya semua. Ya, oke. Pertama, kegiatan kita hari ini. Yang pertama setelah ini, kamu akan berdiskusi dalam kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi kan? Nah, ketika kamu melakukan diskusi kelompok ini, dilakukan selama 40 menit. Jadi harus dijaga kedisiplinannya, oke? Mari lihat jam masing-masing. Hanya 40 menit. Kemudian dilakukan presentasi selama 15 menit. Kemudian menyimpulkan pembelajaran. Kemudian setelah kamu menyimpulkan pembelajaran, kamu duduk kembali seperti ini, kembali ke tempatnya, kemudian mengerjakan soal latihan. Apakah susah soal latihannya? Enggak. Kalau kamu belajar baik hari ini, pasti sangat mudah dikerjakan. Terakhir kita akan melakukan refleksi atau ya bahasa kamunya curhat, gitu ya. Apa sih yang kamu alami pada hari ini, begitu ya? Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan? Gak ada, oke. Oke, nanti Ibu akan membagi ya kelompok 1 dan 2 LKPDA, kelompok 3, 4 dan 5, 6 itu LKPD B. Kenapa Bu dibedakan LKPD-nya? Karena apa? Karena yang akan kita kerjakan itu berbeda. Nah pada LKPDA untuk nih perhatikan nih yang kelompok 1
7 orang keluarga tersebut dan mengidentifikasi 2 hal ini. Pertama, umur, kemudian berapa kali sih dia memakan makanan khas Riau dalam seminggu, gitu ya. Kemudian data tersebut nanti kamu tuliskan di lembar kerja LKPDA atau lembar kerja yang sudah ibu bagikan, gitu ya. Oke, setelah mengerjakan LKPD, silahkan foto LKPD tersebut, kemudian unggah pada grup kelas. Kita punya grup kelas kan? Nah, unggah di situ, jangan sampai lupa. Nanti akan dipilih siapa yang akan presentasi, begitu dari foto tersebut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, Oke. Kalau enggak, silakan duduk di kelompok masing-masing. Silakan duduk berkelompok senyaman mungkin ya. Dimanapun kamu berkelompok, silakan. Gitu. Kasih Bu. Ya. Bu, ya, aku tanya Bu. Ya. Yang bisa, ada yang sulit. Gak ada Bu. nggak ada Bu, aman, aman Bu, aman. Udah selesai wawancaranya? Udah Bu, Udah, udah Bu. Bu. Ya. Oh, udah dapat 7 orang. Siapa-siapa aja kamu wawancarai? Satpam Bu. Oke, udah siap semuanya? Udah, Bu. Ada siapa yang mau presentasi? Ah, siapa yang mau presentasi? Ya, kelompok Ami ya. Ami mau Iya, silakan, silakan maju. Di sini kelompok pucuk rebung Bu. Nah, kelompok pucuk rebung ya. Nah, kelompok pucuk rebung silakan. Ini Sarah ingin mengetahui apakah makanan khas Riau seperti gulai ikan patin, roti jala, bolu komodo, dan lain-lain tidak lagi populer pada generasi muda. Oleh karena itu, Sarah akan menyelidiki hubungan antara tingkat usia seseorang dan seberapa sering orang tersebut memakan makanan khas Riau dalam seminggu. Sarah memilih 7 orang anggota keluarganya sebagai narasumber untuk memberikan informasi. Apakah semakin muda usia seseorang, maka orang tersebut cenderung semakin jarang atau sedikit memakan makanan khas Riau dalam seminggu? Oke, ada lagi yang memiliki kesimpulan yang berbeda? Sama Bu dengan Ami. Sama ya? Oke, silakan ditutup dari kelompok pucuk rebung. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Gulai Patin akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Presentasikan nih, kemarin coba ceritakan tadi udah wawancara dengan siapa aja. Ya silahkan semuanya ceritakan dulu. Kami tadi mengambil wawancara, ada kepala sekolah, ada guru BK, ada satpam, sama anak kelas sebelah. Oke, berarti ini yang digambarkan. Kelompok lain apakah ada yang berbeda? Menurut kalian ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak dari diagram kerja tersebut? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti sudah tepat gambarnya. Tepat Bu. Oke, menurut kalian mana? Apakah sama dengan yang tadi grafiknya? Cenderung naik juga kan? Iya Bu. Cenderung naik juga. Oke. Baik, mungkin itulah hasil kerja kelompok kami dari kelompok Gulai Patin. Cukup sekian, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dulu duduk ke tempat masing-masing. Ibu ada soal nih yang harus kamu kerjakan. Silakan kerjakan masing-masing ya, tidak boleh mencontek. Baik Bu. Bukan.
Kemudian diagram pencari itu apa? Silahkan tangan siapa yang bisa. Bentar. Ada? Oke, ini. Diagram pencari itu Bu, diagram yang bisa kita melihat dari dua data yang berbeda disajikan. Oke, bisa menyajikan dua data kuantitatif atau data bivariat. Itu namanya diagram pencar. Bagaimana cara menggambarnya? Buat apa